Mohon maaf para calon mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, saya buka masker dulu biar lebih jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta beserta para pembantu ketua, dan juga yang kami hormati para ketua program studi, dan yang kami cintai para calon mahasiswa STT Warga yang saat ini sedang mengikuti PKKMB tahun 2020. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, utama nikmat sehat dan sempat. Sehingga pada hari ini adik-adik calon mahasiswa baru STT Warga bisa hadir mengikuti PKKMB sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh STT Warga Surakarta. Baik, dalam hal ini kami memperkenalkan diri dulu agar lebih akrab. Nama saya Sulistiadi. Saya sebagai Ketua Program Studi atau Kaprodi di Kimia Tekstil. Jadi mungkin tadi sudah diperkenalkan dari S1 Teknik Mesin, D3 Teknik Mesin, D3 Elektronika, dan saat ini tiba saatnya saya akan memperkenalkan D3 Kimia Tekstil. Para calon mahasiswa yang berbahagia. Program studi D3 Kimia Tekstil berdiri tahun 1991. Berdirinya prodi ini atas prakarsa dari API Jawa Tengah dan Solo. API itu adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang anggotanya adalah semua pemilik perusahaan tekstil di Jawa Tengah, ya, khususnya ada di Surakarta. Jadi kita berdiri atas prakarsa dari pengurus API, mengingat bahwa pada saat itu sampai sekarang tenaga kerja tekstil untuk manajemen menengah khususnya itu sangat kekurangan. Di Solo atau sekitarnya, ya kalau kita boleh menyebutkan di Karanganyar, kemudian di Boyolali, di Sragen, Sukoharjo, ini adalah pusat-pusat industri tekstil dan produk tekstil. Pada saat itu memang belum ada pendidikan D3-nya, sehingga dengan prakarsa beliau kebetulan jatuh pada saat itu adalah Akademi Teknologi Warga Surakarta yang sekarang berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta atau STT Warga. Tentunya di dalam pendiriannya itu mempunyai visi, misi, dan tujuan agar nanti berjalannya bisa tertata dengan baik. Jadi visi dari program studi kimia tekstil itu adalah menjadi program studi D3 kimia tekstil yang unggul di bidang rekayasa teknologi tekstil dan memiliki daya saing di tingkat internasional
pada tahun 2040. Ini adalah visi dari program tadi D3 Kimia Tekstil. Kemudian misinya, pertama adalah menyelenggarakan pendidikan D3 Kimia Tekstil yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan profesional dan berintegritas. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan inovatif di bidang rekayasa teknologi tekstil untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berbasis kemitraan. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, institusi, serta industri di tingkat internasional. Itu merupakan cita-cita kami yang ada di Prodi. Ya. Kemudian tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan D3 Kimia Tekstil yang berkarakter kompetitif di bidang rekayasa teknologi tekstil dan mampu bersaing di skala internasional. Jadi tidak hanya nasional, tapi kita berharap nanti bisa skalanya itu internasional. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk penelitian berbasis rekayasa teknologi tekstil melalui pengembangan sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ipteks yang bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjadi program studi yang aktif, kompeten dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita nanti sangat peduli terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dalam bidang tekstil, walaupun masyarakat yang bergerak di luar itu pun kita akan peduli juga. Kemudian yang keempat, mewujudkan kerjasama dengan institusi, industri, dan berbagai komunitas masyarakat di skala nasional maupun internasional. Yang keempat ini tadi, kami berharap bahwa nanti Prodi Kimia Tekstil bisa menjadi induk dari berbagai macam industri kecil, khususnya di komunitas tekstil. Seperti kita ketahui bahwa di industri kecil komunitas tekstil ini banyak sekali. Untuk yang ada di Jawa Tengah, misalnya di daerah Medan, itu sangat banyak sekali. Kemudian di luar Solo, kemarin kita mendapat undangan di Tuban itu juga ada, ya. Kemudian di daerah Janti juga ada juga industri-industri tekstil. Itu nanti akan menjadi sasaran kita. Tujuan yang pertama yaitu menghasilkan lulusan D3 Kimia Tekstil yang berkarakter kompetitif di bidang rekayasa teknologi tekstil dan mampu bersaing di skala internasional. Ya. Sasarannya, kita memiliki sasaran yang jelas, yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Kemudian B, yaitu menguatkan SPMI. Jadi keberadaan kita, kualitas, kuantitas kita itu nanti akan dijamin
oleh SPMI, kalau yang ada di jurusan namanya PMJ. Ya. Kemudian C, mengimplementasi kurikulum vokasi D3 kimia tekstil sesuai standar pemerintah. Jadi kurikulum itu sudah ada standarnya, walaupun kita boleh menambah, ya, tapi standar kurikulum ini harus terpenuhi dulu. Ya, kemudian nanti mungkin ada tambahan di muatan lokal yang merupakan kearifan lokal yang nanti akan menjadi daya saing bagi STT warga, khususnya D3 kimia tekstil. Kemudian D, meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di bidang pertekstilan. Yang D ini perlu kami informasikan bahwa kami punya dosen sudah memenuhi kualifikasi S2 semua. Bahkan ini sudah ada yang melanjutkan untuk pendidikan S3-nya, sudah hampir selesai. Kemudian yang E, meningkatkan fasilitas pendidikan berskala internasional. Dan F, meningkatkan nilai akreditasi nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk tujuan yang kedua, menghasilkan produk penelitian berbasis rekayasa teknologi tekstil melalui pengembangan sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan iptek yang bisa diterapkan di masyarakat. Sasarannya A atau 1, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen di bidang pertekstilan. Kemudian B, meningkatkan jumlah publikasi pertekstilan yang berreputasi. Kemudian C, meningkatkan jumlah luaran. Kemudian D, meningkatkan dana penelitian. Dan E, meningkatkan jumlah kerjasama penelitian. Perlu diketahui bahwa awal berdirinya kita itu mempunyai 2 konsentrasi atau 2 jurusan, yaitu konsentrasi, ya, lebih ke konsentrasi, yaitu di kimia tekstil dan teknik tekstil. Namun dalam perkembangannya karena kebutuhan, maka kedua konsentrasi tersebut itu dijadikan satu agar para lulusannya itu dapat ilmu yang sangat komplit, mulai dari raw material, dalam hal ini serat, kemudian proses spinning, pembuatan benang dengan alur prosesnya seperti apa, kemudian mesin yang digunakan, mekanisme kerjanya, syarat-syaratnya, kualitas yang baik seperti apa. Kemudian setelah jadi benang, mahasiswa juga akan tahu bagaimana weaving, proses pertenunan, bagaimana kain yang baik dan lain sebagainya, sampai ke finishing. Artinya diolah kain mentah tadi menjadi kain yang siap pakai. Jadi para lulusan kami nanti sudah siap kerja, ya. Kita berharap juga lulusan kami nanti mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan yang perlu saya tekankan, jangan khawatir. Lulusan tekstil rata-rata begitu lulus sebelum wisuda itu sudah dipesan oleh banyak perusahaan tekstil, khususnya di Jawa Tengah. Khususnya di Jawa Tengah sudah banyak. Ya, jadi jangan khawatir, selama orang masih beradab, artinya menggunakan pakaian dalam kesehariannya, maka pabrik tekstil masih butuh tenaga kerja. Artinya kalau memang para mahasiswa khususnya yang di jurusan tekstil ini
kreatif, aktif, kemudian selesai, maka tidak perlu khawatir karena kami punya link, kami punya hubungan kerjasama dengan banyak perusahaan, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Para lulusan sudah banyak yang sudah menjadi pimpinan-pimpinan di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah ini. Sehingga para pimpinan tentunya yang lulusan dari dulu ATW, sekarang STTW ini mesti mencari adik-adik kelasnya. Ya, jadi jangan khawatir terkait dengan bidang kerja atau lowongan pekerjaan. Sekali lagi, selama masih orang itu menggunakan kain, pabrik tidak akan tutup. Artinya perusahaan tetap membutuhkan tenaga kerja. Demikian para peserta PKKMB. Sebelum kita akhiri, kami mengucapkan selamat bergabung khususnya di STT Warga. Ya. Sangat beruntung bahwa adik-adik ini masuk di sekolah teknik karena memang Bapak Presiden telah mencanangkan bahwa ke depan kita butuh teknokrat yang handal. Sehingga sekali lagi tidak keliru saudara ini masuk di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Selamat bergabung, khususnya di Prodi Tekstil. Nanti apabila ada yang masih kurang jelas, bisa menemui saya setelah selesai atau nanti setelah mulai awal perkuliahan, yang nantinya tentunya akan kita kenalkan lebih dalam terkait dengan proses belajar, kurikulum, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sebagai Kaprodi Kimia Tekstil mengucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat kepada calon mahasiswa baru. Semoga nanti di dalam proses belajar di sini bisa berjalan dengan lancar, kemudian lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Kami ucapkan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan pada adik-adik, kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.